Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Anindita dengan NPM 2006 480875. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa efek obat terhadap risiko jatuh. Simak video berikut ini baik-baik ya. Yang pertama terdapat sedatif. Sedatif merupakan golongan obat penenang atau sedatif yang dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, serangan panik, kaku otot, insomnia, kejang, status epileptikus, atau sindrom putus alkohol. Obat ini juga sering digunakan sebagai obat penenang sebelum operasi. Sedatif bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas gamma aminobutyric acid GABA. GABA merupakan neurotransmitter yang berfungsi untuk mengurangi keaktifan dari sel saraf yang ada di otak sehingga menimbulkan efek lebih tenang. Selanjutnya terdapat hubungannya dengan resiko jatuh. Obat sedatif menyebabkan terjadinya penekanan ringan terhadap sistem saraf pusat sehingga menurunkan kepekaan tubuh terhadap rangsangan eksternal. Akibatnya, tubuh menjadi kurang peka terhadap rangsangan eksternal yang merupakan tanda akannya rintangan yang dapat mengganggu keseimbangan pasien, sehingga pasien terjadi lebih rentan mengalami kecelakaan jatuh. Obat sedatif juga dapat menyebabkan rasa kantuk, pusing, dan linglung yang juga dapat menyebabkan pasien rentan terhadap jatuh. Selanjutnya terdapat beberapa jenis dari obat sedatif. Yang pertama terdapat alprazolam. Alprazolam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Biasanya alprazolam ini digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Lalu yang kedua terdapat colabazam. Colabazam adalah obat yang digunakan untuk mengatasi kejang dan epilepsi. Lalu yang terakhir terdapat diazepam. Diazepam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan, meredakan kejang, kaku otot, atau sebagai obat penenang sebelum operasi. Lalu yang kedua terdapat hipotensi. Hipotensi merupakan obat yang menyebabkan efek hipotensi adalah obat-obat yang menghambat beta. Obat tersebut memblokir reseptor beta adrenergik dalam tubuh, mencegah jantung dari mempercepat, mencegah jantung berkontraksi secara paksa, dan melebarkan pembuluh darah. Ketiga efek ini mempengaruhi kemampuan tubuh untuk berinteraksi terhadap perubahan posisi. Selanjutnya terdapat hubungannya dengan resiko jatuh. Obat yang menyebabkan efek hipotensi dapat memberikan beberapa efek samping seperti pusing, pening, lelah, tidak bertenaga, dan rasa kantuk. Efek-efek tersebut dapat menyebabkan keseimbangan terganggu dan meningkatkan resiko jatuh. Selanjutnya terdapat beberapa jenis obat dari hipotensi. Yang pertama, obat-obatan psikiatrik. Antipsikotik adalah golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis yang bisa dialami oleh penderita gangguan mental. Antipsikotik mampu menghambat efek dan mengurangi kadar dopamin di otak. Lalu yang kedua terdapat antihistamin. Histamin bermanfaat untuk membantu fungsi otak bekerja secara normal. Ketika kita minum obat antihistamin, gejala flu dan alergi memang akan berkurang secara perlahan. Namun, pada saat yang bersamaan, fungsi normal otak menjadi terhambat akibat pengaruh antihistamin. Lalu yang ketiga terdapat diuretik. Diuretik adalah obat yang digunakan untuk membuang kelebihan garam dan air dalam tubuh melalui urin. Salah satu efek sampingnya yaitu hipotensi. Lalu yang terakhir terdapat obat hipertensi. Obat hipertensi yang mengandung beta blocker dapat menghambat produksi adrenalin dan hormon yang menyebabkan jantung berdebar dengan cepat. Ketika denyut jantung melambat, aliran darah ke seluruh tubuh ikut menurun sehingga membuat tekanan darah menjadi hipotensi. Lalu yang ketiga terdapat bradikardia. Bradikardia adalah kondisi ketika jantung berdetak lebih lambat dari biasanya. Meski dapat terjadi pada siapa saja, kondisi ini lebih rentan terjadi pada lansia, perokok, pengguna nafza, dan penderita stres atau gangguan kecemasan. Selanjutnya terdapat hubungannya dengan resiko jatuh.
Mengonsumsi obat bradikardi dapat berisiko jatuh dikarenakan analgesik opioid merupakan salah satu golongan obat yang berisiko tinggi level 3 untuk terjadinya jatuh. Efek sistem saraf pusat yang juga timbul dari penggunaan OAINS meliputi kebingungan, pusing, sakit kepala ringan, kantuk, dan gangguan penglihatan pada lansia berisiko untuk terjadinya jatuh. Selanjutnya terdapat jenis obat dari bradikardia. Yang pertama terdapat obat opioid. Obat ini memiliki efek samping pada sistem sirkulasi yaitu vasodilatasi, hipotensi, dan bradikardia. Lalu yang kedua terdapat penghambat adrenergik alfa. Obat ini memiliki efek samping seperti bradikardia, pusing hipotensi, sakit kepala, hiperglikemi, bertambah beratnya hipoglikemi, dan granulositosis. Lalu yang ketiga terdapat obat antihipertensi. Obat ini memiliki efek samping hidung mampet, bradikardia, rasa letih dan lesu, gangguan penglihatan, gangguan lambung usus, dan ada kalanya impotensi. Lalu yang keempat terdapat tarikardi. Obat dengan efek samping tarikardi adalah obat yang ketika dikonsumsi akan menimbulkan efek mempercepat detak jantung sehingga seseorang yang meminum obat dengan efek samping tarikardi akan terasa deg-degan setelah mengonsumsi obat tersebut. Selanjutnya terdapat hubungannya dengan resiko jatuh, yaitu ketika seseorang mengonsumsi obat dengan efek samping tarikardi dan jantungnya berdetak dengan cepat akan berdampak juga ke kondisi tubuh lainnya, seperti mual, pusing, kelelahan, mengantuk, dan sakit kepala. Apabila seseorang memiliki kondisi yang disebutkan sebelumnya, maka akan berujung pada gangguan keseimbangan. Selanjutnya, gangguan keseimbangan akan meningkatkan risiko jatuh. Selanjutnya terdapat jenis obat dari takikardi, yaitu obat penurun tekanan darah seperti hidralazin dan minoxidil. Hidralazin termasuk dalam kelas obat vasodilator yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dengan cara merelakskan pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Lalu yang kedua terdapat minoxidil adalah obat vasodilator yang bekerja dengan cara memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah dapat mengalir lebih lancar. Selanjutnya terdapat obat antihistamin seperti terfenadin. Terfenadin adalah obat antihistamin yang dapat digunakan untuk mencegah gejala alergi seperti bersin-bersin, hidung meler, hingga mata gatal dan berair. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.